satu. Sudirman. Tunggu! Hitungan suara ini belum selesai. Semua kertas suara sudah habis dihitung. Tapi saya membawa 6 mandat dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Apabila kabinet Syahrir tidak sependapat dengan kita, maka orang-orang yang tepat menjalankan pemerintahan harus segera menggantinya. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan. Terima kasih. Dan saya mohon dengan sangat, ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadikan tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Sukarno is gevangen genomen. Er zijn geen commandotroepen meer aanwezig. En de kleine vrijheidsstrijders hebben wij al in de hand. Het is afgelopen met de republiek. Tuan-tuan semua kami tangkap. Pemerintahan republik sudah tidak ada. Tuan sekarang adalah penahanan kerajaan Belanda. Tangkap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam healing mania di Tanah Sultan, Kota Yogyakarta. Mamang masih di Kota Jogja, pemirsa. Kita akan singgah dulu ke rumah Pak D. Pak D ini adalah sebutan lain dari Bapak Jenderal Sudirman, Bapak Urang Sadaya, Bapak kita semua, dan Bapak Panglima Besar pertama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI. Ya, Bapak Jenderal Sudirman ini adalah Bapak Urang Sadaya. Bapak semua pasukan tentara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia, dan Panglima Besar pertama Angkatan Bersenjata alias TNI kita. Jadi Mamang juga sebut Pak D ya, Bapak Urang Sadaya. Oke, kita akan healing ke rumah Pak D sambil lihat-lihat apa aja yang ada di rumah Pak D. Kebetulan rumah Pak D ini sekarang adalah museum tentang perjuangan Pak D ketika berperang menghadapi Belanda. Oke guys, pemirsa, kita akan jalan-jalan. Bagaimana keseruannya? Ayo kita berkunjung ke rumah Pak D.
Kalimat apa sih yang ada di pikiran kalian kalau mendengar kata Sudirman? Apa ini? Atau ini? Atau ini nih yang lagi viral itu? Nama Sudirman ini sendiri diambil dari salah satu pahlawan nasional Indonesia loh, Jenderal Sudirman. Semangat dan kegigihannya sudah sepatutnya kita tiru di era ini. Bagaimana tidak sobat, pada saat perang gerilya melawan Belanda, Jenderal Sudirman berperang dengan kondisi diarak menggunakan tandu. Eits, bukan karena ingin dihormati atau tidak mau berjalan ya sobat. Kondisi itu disebabkan karena penyakit parah yang sedang diderita oleh sang jenderal. Dalam kondisi seperti itu pun, beliau tidak kehilangan asa, tetap memimpin pasukannya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan kita di masa kini? Apakah semangat dan kegigihan kita sudah seperti Jenderal Sudirman? Namanya siapa? Saya tahu kan? Namanya Pak D. Nama yang sangat familiar karena Pak dipilih di medan gerilyanya di mana beliau bergerilya. Mungkin kalau di Jawa Barat saya mungkin Akang. Oh iya. Makanya Pak D. Kenapa? Pak D itu sangat gampang dikenal oleh anak-anak, dari anak-anak kecil sampai ke orang dewasa. Makanya Belanda kan menjajah Indonesia berapa? 350 tahun. Sudah pinter bahasa Indonesia, pinter bahasa Jawa. Tanya ke anak-anak, ada Jenderal Sudirman? Tidak ada. Yang ada siapa? Yang ada Pak D. Pergi dia, yang dicari Jenderal Sudirman, jawab Pak D. Padahal Pak D ya Jenderal Sudirman itu. Wah, betul enggak? Hebat nggak Pak Dirman? Milih nama aja. Emang ahli di bidang strategi. Betul, Pak. Ini ya, monggo. Iya. Silakan. Sudirman dikenal sebagai Panglima Besar paling bersahaja di Indonesia. Lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916, ia kemudian dititipkan ke Paman Raden Cokrosonario di Rembang. Sudirman muda bersekolah di Kuwait School dan aktif dalam kepanduan Muhammadiyah bernama Hizbul Wathan. Saat pendudukan Jepang, ia bergabung dengan PETA dan memperoleh pangkat Dairanjo atau Komandan Besar. Saat perang gerilya mempertahankan kedaulatan Indonesia, ia bersama pasukannya berkeliling pedalaman hutan dari Yogyakarta sampai Kediri. Taktik Sudirman palsu pernah digunakan untuk menipu pasukan Belanda. Kondisinya yang terus menurun karena TBC membuatnya harus ditandu sambil berperang. Panglima Besar Jenderal Sudirman menghembuskan nafas terakhirnya pada 29 Januari 1950 karena penyakit TBC yang dideritanya. Oleh Belanda, jangankan ditangkap, disentuh pun tidak. Karena saya pernah jadi narasumber Pak cerita kayak gini di depan mahasiswa pun saya juga di depannya ada mungkin pejabat-pejabat pun saya tidak masalah karena saya terus terang menguasai materi dengan yang Nah kemudian Pak Dirman waktu itu setelah dari sini itu tadi karena beliau itu adalah orang yang memang ahli di bidang strategi. Karena apa? Dengan pengalaman karir saya karena ya tidak semua bisa punya kesempatan saya tanpa diperjuangkan Pak. Tapi perjuangannya Pak Dirman beda. Yang dimaksudkan Pak Dirman, kita ini selagi masih hidup masih laku berjuang untuk mewujudkan cita-cita Belanda. Kemudian dengan pesawat Belanda 15 pesawat Dakota yang sudah canggih, kita punya persenjataan apa Pak? Nah, sedangkan prajuritnya sudah terlatih, dari segi persenjataan jauh kalah kita, dari segi skill kemampuan perorangannya pasukannya jauh, mereka lebih disiapkan. Kemudian yang terakhir dari sarana prasarana tempur seperti kendaraan, truk, kemudian tank, mereka sudah disiapkan betul untuk menjajah Indonesia. Makanya saya sampaikan tadi, waktu menguasai lapangan terbang Mabua itu diserang dari jam 5:10, jam 6:15 sudah dikuasai lapangan terbang Mabua, hanya 2 jam lebih. Itu hebat nggak Pak Belanda? Tapi Pak Dirman tidak kalah hebat. Karena Pak Dirman nyatanya hampir malam di Jogja ketika
keretaku tiba. Remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba. Dua mata memandang, seakan dia berkata, lindungi aku pahlawan daripada si angkara murka. Sepasang mata bola dari balik jendela, datang dari Jakarta menuju Medan